Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ya, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersih wudhunya batal. Wudhunya batal. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program Fikih Ibadah, live interaktif Fikih Ibadah, yang mana program ini telah diasuh oleh Ustadz yang mengasuh program ini. Sudah berjalan kira-kira 2 tahun lebih, ya, mendekati 3 tahun ketiga, alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang merelay acara ini. Dari mulai pertengahan sekitar ada 6 bulan berjalan program ini dan sampai sekarang masih setia insya Allah, yaitu mereka yang tergabung dalam anggota Artvisi, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, barakallahu fikum. Semoga diberikan kesabaran lagi ya, maklumlah dengan koneksi seperti sekarang ini kadang-kadang lancar, kadang-kadang tapi insya Allah banyak yang lancar kok, insya Allah, barakallahu fikum. Dan bagi mereka kali ini, khusus untuk hari ini aja insya Allah, jika ingin bertelepon atau bertanya kepada Ustadz yang mengasuh acara ini, ke Jakarta dulu. 021 212 32 333. Kami ulang 021 212 32 333. Ada di atas kepala saya, insya Allah bisa dilihat. Baik, kami tunggu teleponnya. Dan sekarang tidak berlama-lama lagi, kita langsung sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Ya, Ustadz Anas Burhanuddin, barakallahu fikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Lama ndak basuh Ustadz? Alhamdulillah saya baik. Semoga Pak Pongke di Jakarta juga baik. Dan tentunya kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu, amin, Allahumma barakallahu fikum Ustadz atas doanya. Dan ini Ustadz, kita bersyukur dan berterima kasih kepada antum di tengah kesibukan antum, ya, mengasuh atau mengajar di STDI Jember, Imam Syafi'i Jember, dan masih menyempatkan waktu untuk kita ganggu dengan keluh kesah pertanyaan masyarakat yang semuanya problem di sini Ustaz. Problem semua ini, barakallahu fikum. Dan ya, alhamdulillah Pak Pongke. Jadi kalau kita malah sebaliknya, kita berterima kasih sekali difasilitasi untuk sedikit berkontribusi dalam berdakwah dan dalam memberikan solusi bagi problematika yang dihadapi oleh sebagian umat Islam di negeri kita. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Antum punya perspektif pandangan yang seperti itu, barakallahu fikum. Kami sangat senang sekali, barakallahu fikum Ustaz. Ya Ustaz, untuk di awal pertemuan kali ini Ustaz, mohon kami diberikan nasihat Ustaz. Nasihat yang menurut antum paling urgent, karena banyak orang beribadah Ustaz, mau beribadah terus mentok-mentokan ibadah. Dan sebenarnya ibadah itu bagaimana sih? Yang pengennya kita bukan kita cintanya Allah aja, pengen juga nih Allah cinta sama kita. Nah, jadi melalui ibadah, caranya bagaimana ya Ustadz ya, supaya Allah cinta dengan kita melalui ibadah kita begitu. Barakallahu fikum Ustadz. Baik. Iya, agar ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita. Maka hal itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang bunyinya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, ini adalah sebuah anugerah yang besar, di mana ayat ini menjelaskan tentang kiat bagaimana agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih seringnya kita itu mengaku cinta. Ya. Nah, kita mengaku cinta kepada Allah, dan ini lebih mudah. Karena klaim itu semua orang bisa melakukannya. Tapi ayat ini mengajarkan kita bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting itu bukan engkau cinta kepada Allah, tapi yang penting adalah Allah mencintai engkau atau tidak. Nah, dan dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kunci atau kiat agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tanda atau bukti dari kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengikuti beliau, maka balasannya kita akan mendapatkan cinta dari Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan kita, dan untuk konteks ibadah kita juga harus menjalankan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menuntut dari kita untuk terus belajar, ya, mempelajari tata cara ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau salat, bagaimana beliau berzikir, bagaimana beliau puasa, bagaimana beliau i'tikaf, bagaimana beliau haji dan umrah. Nah, itu semuanya alhamdulillah sudah terekam, terdokumentasikan dengan sangat lengkap dalam khazanah hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tinggal menggali khazanah itu. Kita tinggal menggali ilmu itu, dan insyaallah setelah itu kita bisa mengamalkannya. Kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam tata cara ibadah beliau, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi impian kita, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling penting. Alhamdulillah, ya. Barakallahu fikum Ustaz, nasihat antum seperti itu ya, jadi fatabi'uni katanya ya, maka kita harus mengikuti Rasulullah ya Ustaz ya, bagaimana cara beliau mencontohkan ibadah-ibadahnya. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, alhamdulillah. Semoga pemirsa yang mendengarkan nasihat Ustaz tadi bisa paham ya, bisa mulai semangat lagi untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam hal segala macamnya. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian bolehkah saya mulai dari pertanyaan pertama Ustaz dari website? Baik. Baik, bismillah. Pertanyaan pertama datang dari Muhafiz, namanya Muhafiz di Purbalingga, Indonesia, Jawa Tengah. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Anas, izin bertanya Ustadz, apa saja larangan-larangan bagi wanita haid? Mohon diberikan pencerahannya. Barakallahu fikum. Ya, baik. Wanita haid itu dilarang dari beberapa hal. Yang pertama adalah sholat. Maka wanita haid tidak boleh sholat, dan kalau sholat, ibadah itu tidak sah darinya. Kemudian yang kedua adalah puasa. Demikian juga puasa, wanita haid tidak boleh puasa, dan kalau dia menjalankannya maka puasanya juga tidak sah. Bedanya adalah kalau orang yang haid meninggalkan puasa wajib, maka dia wajib untuk mengqadha'nya. Sedangkan kalau dia meninggalkan sholat, maka sholatnya tidak wajib untuk diqadha. Ini perbedaan antara sholat dengan puasa. Kemudian amalan yang ketiga yang dilarang dari wanita yang sedang haid adalah tawaf. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah saat beliau sedang haid, if'ali kulla ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait. Lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh jamaah haji, kecuali engkau tawaf di Baitullah. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya sebagian besar ibadah tetap boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Mereka masih bisa berzikir, mereka masih bisa membaca Al-Quran, ya, meskipun untuk bacaan Al-Quran ada khilaf di antara para ulama. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang adalah ibadah-ibadah khusus seperti sholat, puasa, dan tawaf. Adapun ibadah-ibadah yang lain seperti berzikir, kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, wukuf di Arafah, maka itu semuanya bisa dilakukan oleh jamaah haji wanita atau orang yang sedang umrah, sedangkan dia dalam kondisi haid.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah itu yang pada umumnya semuanya berisi zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, hal seperti itu masih bisa dilakukan oleh jamaah haji yang sedang haid. Maka membaca Al-Quran juga boleh dilakukan oleh orang yang haid menurut pendapat yang lebih kuat, Allahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah memegang mushaf. Yang memegang mushaf juga dilarang bagi wanita haid karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. Ini hendaknya tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran atau mushaf kecuali orang yang suci. Ya, ini adalah larangan bagi wanita haid. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya wanita haid itu boleh membaca Al-Quran tapi tidak boleh memegang mushaf. Nah, ini unik, ini penting untuk diingat-ingat oleh para wanita yang sedang haid. Silahkan membaca Al-Quran tapi tanpa memegang mushaf. Artinya bisa dilakukan dari hafalan, ya, kita membaca dari hafalan kita, atau membaca dari Al-Quran tapi tanpa memegangnya, ya, misalnya dengan alat bantu seperti lidi atau yang semacamnya, yang membuat kita bisa membaca Al-Quran tanpa harus memegang mushaf. Kemudian perkara yang kelima yang dilarang dari wanita haid adalah berdiam diri di masjid atau i'tikaf. Nah, ini juga adalah perkara yang diharamkan bagi wanita yang haid. Dan yang terakhir adalah berhubungan badan, ya, bersenggama dengan pasangan, yakni dalam titik yang keluar darah haidnya. Artinya suami masih bisa berhubungan dengan istrinya yang sedang haid, ya, tapi tidak melakukan jima pada titik di mana darah haid keluar, yaitu pada farji atau kemaluannya saja. Ya, adapun bagian yang lain maka masih bisa dinikmati oleh suami meskipun istrinya sedang haid. Alhamdulillah. Jadi inilah 6 perkara yang dilarang atau yang wanita haid dilarang untuk melakukannya. Maka ini bisa dijadikan catatan bagi umat Islam, terutama para wanita. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan yang rinci dan detail, ya. Semoga pemirsa bisa paham, ya, beberapa hal yang dilarang betul-betul untuk wanita yang terkendala haid dalam ibadahnya. Berikutnya Ustadz, ini kita menyambung pertanyaan berikutnya dari website juga, datang dari Andi Rahmat di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Anas. Apa hukumnya Ustadz sholat berjamaah sendirian di shaf terakhir, dalam kurung tidak kebagian shaf, sehingga membuat shaf baru tapi cuma sendirian, nggak ada yang lain, kurung tutup. Kemudian apakah sholatnya menjadi tidak sah dan apakah harus diulang karena bukan bagian dari sholat berjamaah, atau dibolehkan atau itu dibolehkan dan sholatnya sah serta merupakan bagian dari sholat berjamaah? Mohon nasihatnya ya Ustadz. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Gitu katanya. Baik, permasalahan ini adalah permasalahan ikhtilafiyah di antara para ulama. Jadi sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya orang yang sholat di belakang shaf sendiri, sholatnya tetap sah. Jadi ketika dia masuk ke dalam suatu jamaah, kemudian di sana dia sholatnya sendiri, baik masih ada ruang yang di depan, di shaf yang di depannya, maupun sudah tidak ada sama sekali, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya sholatnya tetap sah. Ya, adapun dalam mazhab Hambali, maka para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwasanya orang yang sholat sendiri di belakang shaf, maka sholatnya tidak sah. Dan menurut mazhab Hambali ini meskipun tidak ada tempat di shaf yang ada di depannya. Nah, ini berdasarkan
sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liqa'imin khalfas saffi wahdahu. Tidak sah salat seseorang yang berdiri di belakang shaf sendirian. Dan juga sahih diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau melihat ada seorang sahabat yang salat sendiri di belakang shaf, maka beliau memerintahkan sahabat tersebut untuk mengulangi salat beliau. Artinya salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah dan yang tidak sah bukan cuma jamaahnya. Ya, jadi salatnya pun tidak sah, tidak hanya terhitung tidak salat jamaah, tapi dia juga harus mengulangi salatnya. Itu yang diperintahkan Rasulullah SAW. Maka begitulah peta perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian besar ulama berpendapat tetap sah. Kemudian mazhab Hambali, dan ini adalah termasuk mufradatul Hanabilah, yakni pendapat yang mazhab Hambali menyendiri dibandingkan tiga mazhab yang lain. Mereka berpendapat tidak sah. Nah, menarik adalah apa yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau termasuk ulama mazhab Hambali, tapi dalam hal ini beliau memerinci, ya. Beliau memerinci bahwasanya harus dibedakan antara mereka yang sengaja untuk menyendiri, sengaja misah dari shaf, dalam arti shaf depannya masih ada ruang yang kosong. Tapi dia sengaja untuk menyendiri di shaf yang belakang. Maka yang seperti ini menurut beliau jelas ini tidak sah. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa penjelasan tidak sahnya sholat orang yang berdiri di belakang shaf sendirian, termasuk juga perintah beliau ketika melihat ada sahabat yang sholat sendirian di belakang shaf dan beliau memerintahkan untuk mengulangi sholatnya, maka itu dibawa pada kondisi di mana di depan masih ada ruang kosong, tapi dia sengaja untuk berdiri di belakang sendiri. Jadi yang seperti itu jelas tidak sah, kata beliau. Tapi kalau ada seseorang yang sudah berusaha untuk masuk ke dalam shaf, tapi semuanya penuh, shaf satu penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh, maka dia akhirnya sholat sendiri di belakang shaf, di shaf keempat misalnya, dengan harapan akan ada orang yang masuk bersama dia di shaf keempat itu, tapi ternyata sampai akhir sholat tidak ada yang bergabung dengannya. Dia adalah jamaah terakhir yang ikut dalam sholat jamaah tersebut. Maka jika kondisinya seperti ini, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memfatwakan yang seperti ini sholatnya tetap sah. Alhamdulillah. Kenapa? Kata beliau, al-musaffah, yaitu masuk ke dalam shaf adalah sebuah perintah. Sebuah perintah agama, dan semua perintah agama itu disyaratkan kita harus ada kemampuan di dalamnya. Nah, kalau kita mampu untuk masuk dalam shaf, maka kewajiban kita adalah masuk dalam shaf. Yani kalau di depan kita masih ada ruang yang kosong, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan shaf itu dan malah memilih membuat shaf sendiri. Nah, inilah yang diingkari oleh Rasulullah SAW, dan beliau memerintahkan sahabat yang melakukan hal itu untuk mengulangi sholatnya. Adapun bagi orang yang tidak mendapatkan ruang di shaf yang ada di depannya, dia sudah berusaha mencari tapi dia tidak dapat, maka di sini kewajiban untuk masuk dalam shaf gugur atas dirinya. Ya, sebagaimana kewajiban-kewajiban sholat yang lain, kalau kita tidak mampu, maka kita tidak berdosa. Ya, misalnya ada orang yang tidak bisa untuk menutup aurat misalnya. Dia diperintahkan untuk menutup aurat dalam sholat, tapi dia benar-benar tidak memiliki kain yang bisa menutup auratnya. Ya. Maka dia boleh untuk mengerjakan sholat itu tanpa menutup aurat. Dengan duduk, ya, dia sholat agar auratnya tidak lebih terbuka, maka dia bisa sholat dengan duduk. Nah, di sini ada sebuah perintah agama, yaitu menutup aurat, tapi dia tidak bisa melakukannya. Sementara di satu waktu yang sama, dia harus mengerjakan sholat. Maka di situ dia mengerjakan sholat meskipun tidak bisa menutup aurat. Sama di sini ada kewajiban untuk masuk dalam shaf, tapi dia sudah berusaha, tapi dia tidak mampu. Semua shaf sudah penuh,
Tidak ada ruang sama sekali untuk dia bisa masuk ke dalam saf pertama, kedua, atau ketiga. Maka dengan demikian kewajiban musaffah atau masuk dalam saf ini menjadi gugur atas orang tersebut. Nah, ini adalah sebuah fatwa atau pendapat yang berusaha mempromikan sebenarnya antara pendapat jumhur ulama dengan pendapat mazhab Hambali dengan memperinci dan membedakan antara kondisi sengaja padahal mampu untuk masuk dalam saf dengan kondisi yang tidak mampu untuk masuk dalam saf. Maka inilah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz, Masya Allah. Dan kondisi seperti ini sering sekali kami ketemui di sekitar stasiun Ustaz. Stasiun kereta seperti itu Ustaz. Jadi di stasiun kereta tuh sering sekali ketika masuk buru-buru sudah ada yang mulai gitu, kita mulai sendiri ternyata nggak dapet soft. Harap ada yang mendampingi, ternyata sampai habis salam pun nggak ada yang menemani. Begitu masih menurut fatwa Syekh Utsaimin masih masuk ya Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Jadi yang seperti itu insya Allah salatnya sah dan tidak perlu untuk mengulangi. Dan termasuk dia tidak hanya sah, tapi dia juga mendapatkan pahala salat jamaah. Alhamdulillah. Amin. Barakallahu fikum. Waduh, solusi sekali, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, informasinya, ilmunya. Baiklah, ini sudah ada penelpon yang menanti. Bapak Kadan di Cianjur. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Kadan di Cianjur, betul ya? Iya Ustaz. Silakan Bapak Kadan mau bertanya kepada Ustadz Anas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah Rabu Wakasan Ustaz. Jadi kan ada keyakinan bahwa di hari Rabu terakhir itu kan katanya diturunkan balas sekian ribu Ustaz, sehingga melahirkan amal-amalan yang sholat, zikir dan yang lain Ustaz. Jadi apakah memang dari sahih tentang diturunkannya bala Ustaz? Kemudian di dalam amalnya itu kan ada Bapak Kadan, sebentar Bapak Kadan. Bulan Sya'ban atau bulan tertentu ya Rabu Wakasan itu? bulan Safar. Malam tadi Ustaz. Safar. Oh, bulan Safar ya, Safar ya. Ya. Dan di antara amalannya itu ada di bagian selebaran kertas, kemudian kertas itu kan dituangkan ke air lalu diminum, apakah itu termasuk syirik Ustaz? Terus pertanyaan kedua, kebiasaan di masyarakat tinggal Musa ini kan kalau sudah melahirkan itu nipasnya itu kalau belum 40 hari kurang lebih jadi gak sholat Ustaz, walaupun darahnya kadang mungkin sudah berhenti Ustaz. Jadi batasan nipas itu berapa hari Ustaz menurut 4 madhab, dan mana yang lebih roji Ustaz? Bisa diulang Bapak Kadan, Ustadz bisa paham pertanyaan kedua? Ya, sudah bisa ditangkap alhamdulillah. Oke, baik. Mau pertanyaan kedua apa satu dulu Ustadz mau dijawab? Ya, jazakumullah khair. Wa iyyakum, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Bapak Kadan. Tafadhol ya Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi amalan Rabu Wakasan ini adalah salah satu amalan yang tidak memiliki dalil dari ajaran Rasulullah SAW. Dan karena kita diajarkan untuk beribadah atas dasar ilmu, ya tidak melakukan sesuatu kalau belum ada dasar yang jelas dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita harus berhati-hati karena hukum dasar dalam bab ibadah adalah tidak boleh. Ini harus kita bedakan. Hukum dasar dalam masalah adat, dalam masalah muamalah adalah boleh. Jadi semuanya boleh sampai kita mengetahui ada dalil yang melarangnya. Ini dalam bab muamalah. Tapi dalam bab ibadah, hukum dasarnya atau hukum asalnya berbeda. Dalam bab ibadah, hukum dasarnya adalah semua ibadah itu tidak boleh kecuali kalau ada dasarnya dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah SAW. Maka sebelum kita menjalankan suatu ibadah, suatu amalan, hendaknya kita periksa dahulu apakah amalan tersebut diajarkan oleh Al-Quran
atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dicontohkan oleh beliau, atau ada sahabat yang melakukannya kemudian beliau mendiamkannya. Baru kalau kita menemukan salah satu sumber ini, kita katakan oh berarti ada dasarnya, maka kita boleh beramal dengan amalan tersebut. Nah, Rabu Wakasan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang lemah, ya. Dan para ulama membuat kaidah bahwasanya semua hadis yang berhubungan dengan keutamaan bulan Safar atau yang berhubungan dengan turunnya bala pada bulan ini, maka itu semuanya adalah hadis-hadis yang lemah, ya, bukan hadis yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan dan dipakai landasan untuk beramal. Ya, maka dengan demikian kita tidak perlu ikut-ikutan, ya, terbawa arus untuk kemudian mengamalkan amalan yang seperti ini karena tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian tentang melindungi diri dari wabah, ya, dengan bacaan Al-Quran atau dengan tulisan, ya, Al-Quran yang kemudian dimasukkan ke dalam air. Maka ini diriwayatkan dari sebagian tabi'in, ya. Ada sebagian tabi'in yang melakukan hal itu, yaitu berobat atau ruqyah, ya, dengan tulisan Al-Quran yang dimasukkan ke dalam air. Ya, dan ruqyah seperti ini adalah bentuk pengobatan yang dikembalikan kepada tajribah, ya, atau percobaan-percobaan. Di mana kalau percobaannya berhasil, maka itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk dipakai berobat. Karena ruqyah adalah pengobatan. Maka karenanya jika memang ada orang yang pernah melakukannya kemudian terbukti itu mujarab, ya, itu bisa menyembuhkan, ya, maka tidak masalah kita melakukannya. Apalagi ini ada riwayatnya dari sebagian salafus saleh, maka tidak masalah, ya, kalau ada orang yang melakukan hal itu, maka ini bisa kita tolerir yang seperti itu, tapi tidak perlu dihubungkan dengan Rabu Wakasan atau bulan Safar. Ya, karena memang Al-Quran adalah pengobatan untuk semuanya. Al-Quran adalah syifa. Ya, cara pengobatannya bisa dengan dibacakan langsung, yaitu ruqyah yang sudah biasa kita kenal, atau dengan diminumkan seperti yang diriwayatkan dari sebagian tabi'in, ya. Maka itu tidak keluar dari kerangka umum bahwasanya Al-Quran adalah kesembuhan. Al-Quran adalah syifa untuk berbagai penyakit, termasuk penyakit fisik, penyakit hati juga, gangguan jin juga, termasuk penyakit fisik pun juga bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Maka itu bisa kita pakai dan bisa kita tolerir, alhamdulillah. Ya, kemudian tentang yang kedua tentang apa tadi Pak Bungki? Nah, itu dia. Saya lupa Pak Ustadz yang tadi mau lagi mencatat tadi. Barakallahu fikum. Qadarullah. Pak Kadan masih terhubung nggak? Belum. Insya Allah nanti kami masih tunggu ya Pak Kadan kelanjutannya kayak yang tadi pertanyaan kedua. Tadi agak terlalu keras suara Pak Kadan, agak bisa nanti kalau telepon lagi bisa agak lebih jauh dari speaker ya. Baiklah Ustadz, kita skip dulu. Insya Allah kita masih banyak sekali pertanyaan di sini. Kita lanjutkan ya Ustadz, pertanyaan dari Bapak Afdol di Padang, Sumatera Barat. Bertanya seperti ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Anas, izin bertanya Ustadz. Suatu hari saya berkunjung ke sebuah kota. Ketika masuk waktu sholat maghrib, saya sholat berjamaah di sebuah masjid. Ternyata yang belakangan kemudian diketahui ternyata masjid tersebut milik salah satu aliran sesat yang dengan inisial A depannya, yang telah jelas keluar fatwa dari MUI tentang aliran tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana status sholat maghrib saya ketika bermakmum di belakang mereka ya Ustadz? Apakah sah sholat saya? Demikian Ustadz, jazakallahu khairan.
Ya, jadi jamaah yang disinggung oleh saudara penanya adalah jamaah yang betul ya sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai jamaah yang sesat, dan akidahnya adalah akidah yang sesat karena diantaranya mereka mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan Rasul akhir zaman, dan masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya, mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul dan Nabi mereka, sekaligus sebagai Rasul akhir zaman. Nah, mereka berdalil dengan nama Ahmad yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwasanya akan masih ada Nabi yang dikirim setelah beliau, yaitu yang namanya Ahmad. Dan akhirnya mereka mengatakan ini namanya Mirza Ghulam Ahmad, maka inilah Nabi yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi kita mengetahui bahwasanya Ahmad adalah nama lain dari Rasulullah SAW. Beliau punya beberapa nama yang dikenal oleh penduduk Mekah sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul akhir zaman, dan diantaranya adalah nama Muhammad dan Ahmad itu sendiri. Maka para ulama sepakat bahwasanya Rasul akhir zaman adalah Rasulullah SAW. Dan kalau ada orang yang mengakui nabinya sebagai nabi, kalau ada orang yang mengakui bahwasanya nabi akhir zamannya adalah selain Rasulullah SAW, maka itu bukanlah seorang muslim. Meskipun dia sholat, meskipun dia haji, meskipun dia umrah atau berpuasa. Ya. Maka akidah yang seperti ini adalah termasuk akidah yang membuat pelakunya kafir. Ya, jadi ini adalah bid'ah, ini adalah sesuatu yang baru dalam agama Islam, dan ini masuk kategori bid'ah yang mukaffirah, ya, bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Maka tidak heran kalau kemudian Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwasanya jamaah ini adalah jamaah yang termasuk kategori sesat. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan tentang apakah hukum sholat di belakang mereka. Ya, maka ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu man sahhat sholatuhu fi nafsihi sahhat li ghairihi. Barang siapa yang sholatnya sah untuk dirinya, maka sholatnya itu sah untuk orang lain. Atau dengan redaksi lain, barang siapa yang sah sholatnya sendiri, maka sah sholatnya sebagai imam juga. Nah, ini adalah sebuah kaidah yang penting yang bisa kita terapkan pada berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat. Nah, para pemirsa juga bisa menerapkan kaidah ini kalau menghadapi berbagai permasalahan yang ditanyakan di daerah masing-masing. Lihatlah kalau yang menjadi imam adalah seorang muslim. Ya, muslim yang tidak jatuh dalam perkara yang membuat dia kafir. Nah, dia misalnya tidak meninggalkan sholat, dia tidak menyembah berhala, dia tidak melakukan praktek sihir, atau dia melakukan sebagian bid'ah tapi bid'ahnya tidak sampai membuat dia kafir. Maka orang yang seperti itu sholatnya sah pada dirinya. Nah, sholat dia sendiri itu sah. Alhamdulillah. Nah, kalau sholat dia sendiri sah, maka sholatnya sah untuk orang lain. Artinya keimaman dia ketika dia menjadi imam itu menjadi sah. Maka sholat orang lain yang sholat di belakang dia itu ikut sah. Tapi kalau orang tersebut adalah orang yang tidak sah sholatnya pada dirinya, ya, dia sendiri sholatnya tidak sah. Karena misalnya dia berKTP Islam, tapi dia melakukan praktek perdukunan atau praktek sihir. Ya. Jelas-jelas ya. Yang ini adalah merupakan perkara yang membuat seseorang keluar dari ajaran agama Islam. Atau dia beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, atau jatuh dalam perkara-perkara bid'ah yang mukaffirah. Contohnya adalah bid'ah akidah yang dimiliki oleh jamaah yang sedang ditanyakan ini. Ya. Ini adalah akidah yang merupakan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya jatuh dalam kekufuran. Atau
para ulama juga adalah bid'ahnya kaum Jahmiyah atau bid'ahnya kaum Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir. Jadi mereka berafiliasi kepada Islam, tapi mereka mengatakan takdir itu tidak ada. Mereka tidak beriman kepada qadar. Maka yang seperti ini juga membuat pelakunya kafir. Maka orang yang seperti ini, ketika dia sholat, sholatnya tidak sah. Nah, kalau sholatnya tidak sah, maka dia tidak boleh untuk menjadi imam. Kalau ada yang sholat di belakang dia, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah, dan untuk kasus jamaah yang ditanyakan oleh saudara penanya, maka dia termasuk kategori yang kedua ini. Aduh, kasihan. Yaitu orang-orang yang sholatnya tidak sah pada dirinya, maka dia tidak boleh untuk menjadi imam. Dan kalau dia menjadi imam, maka orang yang sholat di belakangnya menjadi tidak sah sholatnya. Maka kalau kejadiannya sudah lama berlalu, ya maka sekarang Anda sudah mengetahui hukumnya, berarti sholat Anda waktu itu menjadi tidak sah. Lantas. Maka yang harus dilakukan adalah Anda mengulang sholat itu kembali. Ya, nanti tidak harus menunggu maghrib. Tadi ditanyakan sholatnya sholat maghrib. Maghrib, betul. Maghrib. Ini diqadha kapanpun, ya, diulang kapanpun ketika kita menyadari atau mengetahui hukumnya. Ya, jadi silahkan diulangi lagi sholatnya sebanyak 3 rakaat sendiri. Ya. Jadi itulah yang harus dilakukan ketika kita menyadari bahwasanya sholat kita ternyata tidak sah karena kita sholat di belakang orang yang jatuh dalam perkara kekufuran yang membuat sholat yang sendiri tidak sah. Ya, begitulah. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Seperti itu Ustaz ilmunya. Jadi, wah betul-betul harus selektif ya Ustaz ya. Kita harus selektif dalam mengikuti bermakmum di mana kita bermakmum gitu Ustaz ya. Walaupun Betul, di kondisi baik, apapun ya. Meskipun kita jadi, nanti kita bisa, mungkin ada kasus lain yang mungkin kadang ditanyakan, bagaimana kalau orangnya adalah seseorang yang kadang-kadang masih suka minum minuman keras atau berzina misalnya. Nah ini adalah orang-orang yang kategori fasik, ya, mereka kategori fasik. Jadi mereka tidak didahulukan untuk menjadi imam. Dalam arti kalau ada yang lain maka hendaknya yang lebih baik. Iya. Tapi kalau misalnya satu-satunya mereka adalah satu-satunya, atau kita sedang lewat di masjid mereka, kita dapati dia sedang menjadi imam misalnya di situ, maka sholat kita tetap sah. Kenapa? Karena minum khamar, kemudian berzina, berjudi dan semacamnya, ini adalah maksiat yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, maka orang tersebut masih muslim, maka sholatnya sah. Berarti keimamannya atau pengimamannya juga sah. Maka sahlah sholat orang-orang yang sholat di belakang orang seperti itu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah Ustaz. Berarti ini pertanyaan yang ini harus kami dahulukan untuk dalam pengiriman jawaban tersebut kepada yang bertanya. Kasihan. Ini ada hutang sholat maghrib berarti. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk beliau. Ya. Amin. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan. Baiklah, ini tersambung kembali Bapak Kadan di Cianjur. Nah ini dia nih. Assalamualaikum Bapak Kadan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kadan sedang menyaksikan acara ini ya sampai tuntas. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua tadi kurang begitu jelas Ustadz, Bapak Kadan. Afan. Jadi saya dan Ustadz kurang begitu jelas. Bolehkah diulang untuk yang pertanyaan yang kedua ya Ustadz, Pak Kadan? Iya Ustadz. Jadi ini masalah perempuan Ustadz. Jadi tentang nifas. Jadi berapa hari batas nifas sehingga wanita tersebut bisa kembali wajib untuk menjalankan sholat Ustaz. Soalnya kan kalau di kampus saya ini kalau misalkan belum 40 hari itu belum selamatan si bayinya gak sholat Ustaz. Jadi sejauh mana atau berapa lama nifas itu menurut 4 madhab dan mana yang lebih kuat kalau misalkan memang ada beda pendapat Ustaz. Ya, itu saja Bapak Kadan. Ya, super Ustaz. Ya, afwan Bapak Kadan, terima kasih ya Pak Kadan. Maafkan kami tadi ada miss sedikit mengenai audionya. Barakallahu fikum. Tafadhol ya Ustaz. Iya. Ya, baik. Ya, jadi nifas, tentang nifas disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat wanita juga para istri beliau untuk menunggu sampai 40 hari. Ya, mereka yang nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau mendekati kelahiran.
Nah, ini adalah darah nifas. Iya. Nah, orang yang sedang mengalami nifas ini maka hukumnya sama seperti orang yang sedang haid. Iya. Ya, dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa sampai darah nifasnya berhenti. Iya. Nah, kemudian nanti juga ada tanda keluarnya cairan putih atau kering ya ketika darah nifas itu sudah berhenti, sebagaimana tanda yang biasa didapati oleh para wanita ketika masa haid mereka selesai. Iya. Ya, nah beliau memerintahkan mereka untuk menunggu sampai 40 hari. Ya, menunggu sampai 40 hari ini artinya adalah batas maksimal. Ya. Batas maksimal menurut sebagian besar ulama. Iya. Saya perlu katakan ini menurut sebagian besar ulama karena ini adalah pendapat yang diikuti oleh sebagian besar ulama. Jadi maksimal 40 hari, tapi bukan berarti nggak sholat sampai 40 hari, tidak. Iya. Maksudnya 40 hari adalah batas maksimalnya. Nah, kalau seorang wanita sudah berhenti darah nifasnya setelah 15 hari, setelah 20 hari, atau 25 hari, Sesar atau 30 biasanya. hari, maka mereka harus segera mandi wajib, kemudian mereka segera mengerjakan sholat. Iya. Dan mereka boleh berpuasa kalau mereka mau berpuasa setelah itu. Iya. Kenapa? Karena berhentinya nifas bagi wanita ini beda-beda antara satu orang ke satu orang yang lain. Nah, Ustaz. Maka hadis itu tidak bisa dipahami sebagai titik di mana mereka baru dibolehkan untuk sholat. Tidak seperti itu. Tapi maksudnya adalah batas maksimal. Ini adalah batas maksimal dan menurut sebagian ulama ya dalam mazhab Hanafi batasnya adalah sampai 60 hari. Kalau sebagian besar adalah 40 hari. Nah, kemudian ada sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwasanya darah nifas itu tidak ada batas minimalnya, tidak ada batas maksimalnya. Artinya selagi darah nifas masih mengalir, masih keluar, maka seorang wanita masih tidak boleh sholat. Dan dia masih boleh untuk meninggalkan sholatnya. Meskipun itu lebih dari 40 hari, meskipun itu lebih dari 60 hari, maka selagi darah masih keluar, maka itu adalah darah nifas yang membuat mereka tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa. Juga amalan-amalan lain yang sudah kita singgung di pertanyaan yang pertama tadi. Ya baik, adapun pendapat yang terakhir ini, maka ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama kontemporer di zaman kita. Ya, jadi ini kurang lebih peta ikhtilaf, ya, peta perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan maksimal 40 hari, ada yang mengatakan maksimal 60 hari, ada yang mengatakan tidak ada batasan, dan saya pribadi cenderung kepada pendapat yang ketiga, wallahu taala a'lam. Tapi dari mereka semuanya tidak ada yang mengatakan kalau sudah putus darahnya, sudah tidak mengalir darahnya, sudah tidak keluar lagi setelah 40 hari, setelah 20 hari atau 25 hari, maka mereka baru boleh sholat setelah 40 hari. Nah, ini di antara para ulama ini tidak ada yang berpendapat demikian. Baik jumhurul ulama, baik itu Abu Hanifah, baik itu Ibnu Taimiyah, mereka semua berpendapat ketika darah sudah berhenti, maka saat itu juga mereka harus kembali mengerjakan sholat. Ya, jadi apa yang dipahami oleh sebagian masyarakat di lingkungan Pak Kadan adalah sebuah pemahaman yang salah. Maka perlu disampaikan kepada mereka bahwasanya maksudnya adalah maksimal 40 hari menurut jumhurul ulama. Tapi itu adalah batasan maksimal, bukan batasan untuk mulai diperbolehkannya sholat. Ya, semoga bisa membantu menjelaskan kesalahan yang mereka lakukan. Wabillahi taufiq. Barakallahu fikum, amin. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu. Jadi patokannya darah keluarnya itu berhenti dari yang keluar ya. Jadi sudah bisa sholat lagi ya, bukan durasi waktu atau hari ya Ustaz ya. Betul. Alhamdulillah seperti itu ya Bapak Kadan ya. Alhamdulillah, semoga Bapak Kadan bisa paham dan bisa menjelaskan kepada yang bersangkutan yang terkendala masalah ini. Dan ini sudah ada telepon masuk, yuk kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Bapak Ruslan, Bapak Ruslan di Kalimantan Selatan, betul? Ya,
betul. Baik Bapak Ruslan, silakan bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ruslan, kami mau minta maaf. Bapak Ruslan, kami minta maaf, volume untuk mendengarkan acara kami dikecilkan dulu. Bapak Ruslan, volume untuk mendengarkan acara kami, televisi atau apa dikecilkan dulu volumenya. Mati-matian kan? Iya. Matian. Ya, dimatikan boleh. Bicara dengan Ustadz melalui telepon aja ya. Ya. Sudah Pak. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau bertanya Pak Ustaz, kan bulan yang akan datang di daerah kami atau di desa kami terkenal dengan bulan Maulid. Nah, setiap bulan tersebut ada jemaah-jemaah yang berjalan untuk mengumpulkan dana untuk maulidan di masjid, di surau-surau, di sekolah-sekolah. Dan ini apakah ada maulidan ini tuntunan dari Rasulullah SAW? Dan jika tidak ada, apakah saya boleh memberikan wakaf atau memberi sedekah kepada orang yang meminta-minta untuk dana tersebut? Oh, begitu? Baiklah, Bapak Ruslan. Itu saja pertanyaannya, Bapak Ruslan. Bapak Ruslan, sudah terputus? Baik, alhamdulillah. Tapi Ustaz, seperti itu pertanyaannya ya tentang Maulid. Beliau di Kalimantan Selatan, bulan depan ada bulan Maulid katanya. Dikelilingkan dana kantung-kantung untuk sumbangan seperti itu untuk acara tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhal. Baik, kita semuanya mencintai Rasulullah SAW. Naam. Dan orang yang paling mencintai Rasulullah SAW adalah para sahabat beliau. Ya, para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Dan bukti cinta mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum," adalah mereka menjadi orang yang paling mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana mengikuti ajaran beliau? Mengikuti ajaran beliau adalah dengan mempelajari apa yang beliau ajarkan. Mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mempelajari Al-Quran. Kemudian mengamalkannya. Meneladani beliau dalam tata cara ibadah beliau, dalam akidah beliau, dalam akhlak beliau, cara beliau bermuamalah. Nah, itulah bukti cinta yang sesungguhnya. Karena bukti cinta yang paling valid, yang paling menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti beliau. Nah, di antara bentuk mengikuti beliau adalah tidak menambah-nambah ajaran agama Islam dengan hal-hal yang tidak beliau ajarkan. Ya, jadi kita wajib untuk mengimani kabar yang beliau sampaikan. Kita wajib untuk melakukan perintah-perintah yang beliau sampaikan semampu kita. Kita wajib untuk meninggalkan semua larangan yang beliau telah sampaikan kepada kita. Yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah beliau ajarkan. Ini adalah 4 konsekuensi iman dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Banyak umat Islam yang sudah paham dengan baik poin yang pertama, kedua, ketiga. Mengimani kabar yang telah beliau sampaikan, kemudian menjalankan perintah yang beliau berikan semampu kita. Yang ketiga, meninggalkan semua larangan. Tapi poin yang keempat ini masih banyak umat Islam yang belum memahaminya dengan baik. Yaitu, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang perayaan-perayaan ini, perayaan-perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW,
Apakah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Beliau tidak pernah memperingati hari lahir beliau. Tidak pernah memperingati misalnya tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran beliau dengan tata cara tertentu, dengan perayaan tertentu. Tidak juga para sahabat Rasulullah SAW yang merupakan orang yang paling cinta kepada beliau. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Mereka semuanya juga tidak diriwayatkan melakukan perayaan-perayaan yang kita kenal pada zaman kita ini untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Dan kalau misalnya perayaan tersebut adalah perayaan yang penting, perayaan yang ada contohnya dan dasarnya dari Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang pertama kali melakukannya dan melestarikannya. Tapi silahkan dicek di berbagai buku sejarah, buku sirah, buku-buku fikih. Kita tidak akan dapati para ulama dari zaman terdahulu, dari zaman salafus saleh yang melakukan perayaan-perayaan seperti ini. Dan yang terbaik adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat beliau dan juga oleh para salafus saleh. Ini kalau kita bingung menghadapi fenomena, kok yang melakukannya juga sekarang adalah orang-orang yang berafiliasi kepada Islam, berafiliasi kepada ilmu. Nah, kalau kita masih bingung, kita bandingkan saja mana yang terbaik antara orang-orang zaman belakangan dengan orang-orang yang jelas-jelas dipuji oleh Nabi Muhammad SAW sebagai khairul qurun, sebagai khairun nas, sebagai generasi terbaik. Tentunya yang terbaik adalah para ulama kita, para salafus soleh dari generasi awal umat Islam. Itu yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai generasi terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada abadku, yakni para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang setelah mereka, para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Dan mereka tidak ada satupun yang melakukan perayaan-perayaan seperti ini. Baru pada zaman-zaman belakangan, ya, Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya yang pertama kali melakukan hal seperti ini adalah orang-orang dari Daulah Fatimiyah di Mesir. Siapa itu orang-orang Daulah Fatimiyah? Orang-orang Daulah Fatimiyah adalah orang-orang yang mengikuti aliran kebatinan. Nah, mereka berkuasa di Mesir. Mereka yang pertama kali mempopulerkan perayaan Maulid atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan itu baru terjadi pada sekitar abad ke-5 Hijriah. Nah, kemudian tradisi itu menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam, termasuk ke negeri kita. Kemudian ada sebagian ulama afadhil yang ikut terseret pada tradisi yang seperti itu dan memujinya atau membolehkannya. Tapi saya ingin mengajak para pendengar, para pemirsa kita untuk melihat, kita bandingkan antara apa yang ada di generasi awal umat Islam. 3 generasi pertama, bahkan sampai 400 tahun dakwah Islam tidak ada satupun yang melakukan hal itu. Baru kemudian muncul belakangan. Artinya apa? Artinya ini adalah bukan suatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Maka ini hendaknya bisa menjadi tanda tanya besar untuk kita. Kenapa mereka tidak melakukan hal itu dan kenapa baru muncul pada zaman-zaman belakangan. Nah, bukan berarti kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Kita mencintai beliau, tapi kita mencintai beliau dengan cara yang beliau ajarkan juga. Karena mencintai pun ada caranya. Membuktikan cinta pun ada caranya. Tidak harus dengan merayakan perayaan kelahiran Nabi kita. Seperti yang dilakukan oleh sebagian umat, ya. Umat Nasrani, memang mereka merayakan kelahiran Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi agama kita adalah agama yang berbeda. Semua yang baik sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka cukuplah kita
mempelajari khazanah ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah beliau ajarkan, maka itu insya Allah adalah jalan keselamatan kalau kita masih ragu-ragu dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya, semoga bisa membantu menjawab kebingungan saudara penanya dan bisa menginspirasi. Wabillahi taufiq. Nah. Amin. Amin. Ya, tapi satu lagi Ustaz, beliau ini minta fatwa, boleh atau tidak memberikan uang yang dikelilingkan untuk acara itu? Kan ada masyarakat yang berkeliling di sekitarnya, kemudian bawa kotak sunduk untuk siapa yang mau sumbang begitu. Boleh nggak tuh kasih uang ke kotak itu? Iya, jawabannya adalah bahwasanya Anda akan ditanya tentang harta yang Anda nafkahkan itu. Aduh, takut. Di akhir zaman, di saat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya tentang dua pertanyaan tentang harta kita. Iya. Min aina iktasabaha wa fima anfaqahu. Iya. Ya, dari mana kita dapatkan harta itu? Kemudian yang kedua adalah di mana kita belanjakan harta itu. Iya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setelah mendengarkan penjelasan dari kami tadi, Anda bisa melihat apakah ini adalah pos yang bisa dipertanggungjawabkan, yang membuat hisab kita di hadapan Allah menjadi ringan, atau justru malah akan memberati hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan, insyaallah Anda bisa memikirkan sendiri dan menentukan sikap yang tepat untuk permasalahan yang sedang Anda hadapi. Alhamdulillah. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi kemana harta kita didapat dan kemudian kemana kita dikeluarkan ya Ustaz ya. Iya, dari mana kita dapat ditanya. dan kemana akan disalurkan. Ya. Kemana akan disalurkan dan kemana yang telah disalurkan. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Dan Alhamdulillah bagi yang bertanya tadi, Bapak yang bertanya, semoga Bapak bisa paham ya Pak ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, dan bisa menjadi pegangan Bapak untuk pastinya di tahun-tahun kemudian akan berulang tuh biasanya acara-acara seperti itu, dan insya Allah Bapak sudah punya keputusan yang dipegang dengan ilmu yang sudah didapat dari Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustadz. Nah, ini dengan jawaban antum tentang acara maulid tadi di Kalimantan Selatan, alhamdulillah mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya. Terima kasih Ustadz atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan ya Ustadz ya. Dengan permasalahan yang berbeda insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bolehkah acara ini kami tutup ya Ustadz? Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum ya Ustadz, Masya Allah. Terima kasih pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan terima kasih kru Jember yang sudah mengatur acara ini sehingga dengan baik, sehingga memudahkan untuk kita mensiarkan acara ini tanya jawab live interaktif fikih ibadah bersama Ustadz Anas Hafizahullah Ta'ala. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, hukumnya batal.